Jadi ini adalah paradigma imperfect indikatif aktif ya, seperti sudah eh, dibicarakan pada bagian pertama ya. Jadi Elion, Elias, Elien, Eliomen, jamak ya orang pertama. Eliete, orang kedua jamak. Elion. Nah nanti ini orang ketiga jamak dengan orang pertama tunggal ini bentuknya sama ya. Jadi kita perlu mengenali konteksnya nanti dalam eh, penerjemahan. Nah, perhatikan pentingnya dulu sedang. Ya, jadi ada aspek continue di masa lalu. Jadi penekanan ini perlu saudara-saudari ingat ketika memahami atau berusaha untuk menerjemahkan verba dengan kala imperfect ya. Saya dulu sedang melepaskan. Engkau dulu sedang melepaskan. Dia dulu sedang. Kami dulu sedang melepaskan. Kalian, kamu sekalian gitu ya. Dulu sedang melepaskan atau orang ketiga jamak ya. Perhatikan penekanannya pada dulu sedang. Masa lalu ya continue. Continuous past tense. Jadi ini adalah kekuatan dari verba imperfect. Nah, mari kita melihat beberapa contoh nats dalam perjanjian baru ya. Contoh nats dengan kata-kata yang mengandung verba imperfect indikatif aktif. Nah, perhatikan verbanya ya, perubahan pada verba. Yang pertama Roma 1 ayat 27. Ya, imperfect, indikatif, aktif. Jangan lupa indikatif ya. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Kaiten antimistian hen edei tes planes afton en have tois apolambanon tes. Jadi verba yang dimaksud adalah edei. Ya, dari dei menjadi edei. Jadi perhatikan adanya augment di depan ini. Ini adalah salah satu tanda bahwa ini adalah kala lampau ya. Nah, perhatikan bahwa ini adalah continue di masa lampau. Jadi mereka menerima balasan yang setimpal itu tentu saja aspeknya continue di peristiwa di masa lampau ya. Perhatikan ini ketika melakukan penerjemahan. Nah, yang kedua contohnya di Roma 7 ayat 7b dan karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Ya, mengatakan ya, yang kata yang dimaksud adalah mengatakan. Ten tegar epithemian uk edein eime honomos elegen uk epithemisis. Uk epithemisis. Elegen. Jadi, hukum Taurat tidak mengatakan, tentu saja kata mengatakan atau elegen ini mempunyai aspek kontinu, ya, sebuah perkataan berulang-ulang yang dinyatakan terus-menerus. Jadi hukum Taurat tidak mengatakan sekali jangan mengingini, tapi mengatakan terus-menerus, ya. Nah, perhatikan itu elegen. Perhatikan adanya augment, ya. Ini verba imperfect indikatif aktif. Contoh ketiga adalah Roma 8 ayat 3a. Ya, Roma 8 ayat 3a. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, ya, tidak mungkin dilakukan karena tak berdaya oleh daging. Nah, itu katanya ya. Ini tak berdaya. Togar togar adinaton tunomo enho esthenei dietes sarkos. Ya, tak lemah. Berasal dari kata astheneo menjadi
Esthenei. Perhatikan diawali oleh alfa, kemudian diperpanjang menjadi ita. Esthenei, dia tesarkos. Ho ini ya. Enho esthenei, dia tesarkos. Perubahannya dari alfa menjadi vokal yang diperpanjang. Jadi, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Jadi ini bukan sebuah apa namanya sesuatu hal yang berlangsung sebentar, tapi ada aspek continue, ya, aspek continue. Suatu hal yang terus menerus atau yang sifatnya itu linier, ya. Nah, itu aspek itu ketika tak berdaya dalam menafsirkan tak berdaya perlu saudara-saudara ingat untuk ketika akan melakukan apa penggalian makna atau eksegesis terhadap kata-kata seperti ini ya. Jadi itulah contoh-contoh penggunaan verba imperfect indikatif aktif. Ya, perhatikan kekuatan pemilihan bentuk imperfect ini ketika saudara-saudara melakukan penggalian lebih lanjut atau eksegesis lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita melihat verba imperfect indikatif medium atau pasif ya. Kita sudah bicarakan cukup banyak tentang apa voice medium atau pasif. Nah, pertama-tama kita akan lihat bagannya dulu bagaimana sih verba imperfect indikatif medium atau pasif ini dibentuk. Nah, kenapa disebut medium atau pasif? Memang karena kadang-kadang cukup sulit untuk dibedakannya. Nah, ini adalah imperfect. Kita akan mengenalinya dari adanya augment di depan ya pada kala sekunder, kala lampau, ditambahkan kepada stem present, ditambah vokal penghubung, omikron, kemudian ditambahkan akhiran persona pasif. Kalau tadi kan aktif ya. Jadi untuk bagan imperfect indikatif medium pasif, ditambahkan akhiran persona pasif kedua. Ya ini kala kedua, jadi ditambahkan apa akhiran persona pasif kedua. Ya mudah-mudahan saudara-saudari sekalian sudah cukup apa namanya ya familiar ya dengan terminologi ini. Masih untuk stem yang sama Eliomen ya men Eliomen. Nanti kita akan lihat apa namanya paradigmanya ya. Tapi sekali lagi jangan lupa ini ada augment yang kita nggak temukan pada stem present ya atau kala primer. Perhatikan ini. Nah, kita lihat bagaimana sih apa paradigmanya ya, imperfect, indikatif, medium atau pasif ini dibentuk. Ini present ya, medium pasif ya. Liomai jadi eliomen. Lie jadi elio. Orang kedua tunggal. Orang ketiga tunggal, lietai menjadi elieto. Orang pertama jamak kami, ya. Dari Leo Meta. Nah, perhatikan bentuk ini ya. Kita udah kenali sebelumnya menjadi Eliometa. Orang kedua jamak Elieste ya dari Lieste ditambahkan apa namanya augment di depannya Elieste. Untuk orang ketiga jamak Liontai pada present menjadi Elionto. Nah, sekali lagi perhatikan ya aspeknya pada orang pertama tunggal saya dulu sedang dilepaskan. Eliu, kamu dulu waktu lalu ya sedang aspek dilepaskan pasif. Orang ketiga tunggal dia dulu sedang dilepaskan. Jadi ini adalah makna dasarnya ya. Nanti kita akan mengenali apa namanya variasi penerjemahan ini bisa lebih luas ya tergantung konteks. Tapi inilah dasarnya. Orang pertama jamak
kami dulu sedang dilepaskan. Orang kedua jamak, kalian dulu, kamu sekalian sedang dilepaskan. Ya, ada aspek continue ya. Orang ketiga jamak, mereka dulu sedang dilepaskan ya. Perhatikan aspek ini uh, pada masa lalu. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh nats ya dalam teks perjanjian baru. Matius 2 ayat 4b ya. Pertama Matius 2 ayat 4b. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan, dimintanya. Ya, ini imperfect, indikatif, medium atau pasif. Nah, kata apa yang digunakan? Epinthaneto parafton puho Christos genatai. Epinthaneto. Jadi berasal dari kata pinthanomai. Jadi perhatikan ya. Ada vokal di depannya, augment. Epinthaneto. Jadi permintaan ini bukan permintaan sekali, bahwa ini permintaan yang berulang. Continue ya, bahwa bukan meminta sekali di mana Mesias dilahirkan, tapi ada permintaan yang terus-menerus. Nah, ini saudara-saudara perlu ingat ketika melakukan eksegesis. Selanjutnya kita lihat nats di Roma 9 ayat 3a. Ya, di sini Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku. Ini pernyataan yang besar sekali ya. Dalam teks Yunani dituliskan begini, Evchomen gar anathema inayaftos ego apotu Christu hyperton adelphonmu. Ya, aku mau. Nah, Evchomen ya berasal dari kata Evchomai. Jadi Evchomen. Nah, jadi aku mau, aku rela. Jadi ketika Paulus berkata bahwa dia mau rela bersedia terkutuk dan terpisah dari Kristus, ini bukan kerelaan atau kemauan yang sekali atau sederhana, simple atau tak terdefinisikan, tapi kerelaan atau kemauan Rasul Paulus untuk terkutuk bagi saudara-saudaranya adalah kemauan yang digambarkan dalam verba imperfect ya, continue, berulang-ulang gitu ya. Jadi itu adalah kedalaman makna yang kita bisa pahami ketika melihat verba Yunani ya digunakan dalam uh, kala imperfect. Nah, perhatikan bahwa verba ini evchomai ini diawali vokal epsilon diubah menjadi imperfect dengan memperpanjang vokal awal ya menjadi ita, epsilon menjadi ita.